Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai hikmat, Saudara. Kita membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 10 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peradaban manusia itu selalu ditandai dengan alat yang semakin canggih, saudara. Bahkan sampai hari ini orang sudah bisa naik ke bulan dengan menggunakan Apollo. Itu berarti bahwa peralatan yang semakin canggih menilai bahwa manusia itu semakin tinggi di dalam peradaban maupun teknologinya. Ada orang yang separuh baya berkata, kami ini hidup di dalam kesempurnaan sebab kami melihat keadaan menderita dulu dan masih bisa menyaksikan dunia serba modern saat ini yang membuat segalanya menjadi serba mudah asal ada uang. Saudara, demikian pada masa lalu kita kenal ada zaman prasejarah yang terbagi atas zaman batu dan zaman logam. Setiap zaman lebih maju dari zaman sebelumnya, saudara. Dan zaman besi adalah zaman terakhir dari 3 zaman yang ada pada masa itu, saudara. Besi dipakai sebagai alat kerja atau sebagai senjata. Semakin tajam semakin baik di dalam memenuhi tujuannya. Entah bagaimana alat itu dipakai, apakah sebagai alat kerja atau sebagai senjata. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini ada hubungan antara alat dan tenaga. Semakin baik alat, semakin kurang tenaga yang dibutuhkan. Berarti hasil yang paling baik adalah alat baik dan tenaga besar, dan usaha yang paling sedikit hasilnya adalah yang dilakukan dengan seadanya alat itu, saudara, dan tenaga yang sedikit. Jika salah satunya tidak ada, baik alat maupun tenaga, maka pekerjaan itu tidak bisa dilakukan dan tidak akan diperoleh hasil apapun juga. Tetapi penentu hasil adalah hikmat. Dalam hal ini berarti yang dimaksud dengan hikmat adalah kemampuan mengadakan atau menyeimbangkan antara usaha tenaga kita, saudara, dengan alat untuk mencapai hasil yang terbaik, saudara. Terkadang kita sangat perlu hikmat di dalam menegur seseorang, di dalam menasehati seseorang, saudara. Kita sangat memerlukan hikmat. Seperti halnya firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang tidak kalah penting di dalam usaha yang dilakukan adalah kemampuan untuk menetapkan kapan kita harus melakukan suatu kegiatan. Jangan sampai terlambat, saudara. Terkadang kita berpikir terlalu banyak bagaimana caranya kita menasehati seseorang. Terkadang kita berpikir terlalu banyak bagaimana caranya kita menegur seseorang karena kita takut dia tersinggung, saudara. Padahal firman Tuhan selalu ada di dalam pikiran kita, sehingga kita haruslah berhikmat di dalam menggunakan firman Tuhan supaya mempunyai kekuatan di dalam menegur seseorang. Saudara, mantra pawang ular tidak lagi berguna jika ular sudah memagut. Oleh karena itu, marilah dengan agak cepat kita menggunakan kemampuan kita untuk menetapkan kapan harus melakukan kegiatan itu, saudara. Selamat menjalani kehidupan ini di dalam hikmat untuk terus memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.